Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi ke-30 ini kita masih membahas anggaran pendapatan dan belanja negara dengan subtopik transfer ke daerah dan dana desa. Tadi dalam sesi sebelumnya kita sudah melihat bahwa belanja negara itu secara pengelompokan besar terdiri dari dua, yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah pusat, belanja pemerintah pusat, dan dikirim ke daerah menjadi transfer ke daerah dan dana desa untuk dibelanjakan oleh daerah. Tetapi daerah tidak hanya berdasarkan itu. Lebih begitu ya. Nah, kita mau tahu rincian dari transfer ke daerah dan dana desa tadi. Sebagaimana ketika kita belanja pemerintah pusat, tahu rinciannya. Rincian belanja pemerintah pusat itu bisa dilihat dari jenis, fungsi, dan organisasi. Nah, sementara transfer ke daerah dan dana desa ini otomatis sesuai namanya ada dua kan, ya transfer ke daerah A dan dana desa. Gitu. Yang transfer ke daerah di RAPBN 2022 itu direncanakan 770,4 triliun. Nyaris tidak bertambah ya, hanya bertambah 0,1 triliun ya. Berarti bertambah 100 miliar dibandingkan perakiraan 2021. Ya bergantung nanti realisasi 2021. Kalau 2021 ternyata realisasinya misalnya 771, berarti ini turun. Nah, kalau ternyata 769 berarti ini naik, tapi saya sebutlah setara. Artinya, nah sementara tadi BPP kan naik, belanja pemerintah pusat naiknya cukup besar, 6%-an. Ini staf. Nah, transfer ke daerah dan dana desa. Nah, yang menarik, transfer ke daerah yang A itu masih naik. Nah, sementara yang dana desa turun. Perlu ditekankan ini ya, yang B paling bawah, dana desa, dari 72 triliun di APBN 2021, kemungkinan direalisasikan kurang sedikit, 71,9, diturunkan lagi di RAPBN 2002 menjadi 68 triliun. Ya, ini penting nih diketahui. Di antara transfer ke daerah tadi terdiri dari tiga kelompok besar yang disebut dengan dana perimbangan, dua Romawi dana insentif daerah, lalu yang ketiga dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dana otsus itu kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, lalu dana otsus kepada Provinsi Aceh, nah, dan ada dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus. Nah, ini sebetulnya juga ke 1 dan 2 lagi. Nah, kemudian dana keistimewaan DIY. Nah, rincian angkanya bisa dilihat di tabel, di mana tampak bahwa memang bagaimanapun transfer ke daerah itu yang besar adalah dana perimbangan. Sementara dana insentif daerah itu sangat kecil, masih malah dari 13 diturunkan menjadi 7 triliun. Dana otsus dan keistimewaan nanti kita akan lihat naik pelan-pelan, tapi relatif sebesar itu sekarang 21,8 triliun. Dana desa yang paling bawah, 2 Romawi, B, itu turun. Nah, mari kita lihat nilai totalnya 770,4. Nah, kita lihat di slide berikut tentang kecenderungan nilainya dari tahun ke tahun. Itu kita sudah pernah sampaikan di postur ya, tapi kita ulangi kembali. Ini kenaikannya pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu ya kalau bisa negatif. Jadi kata-kata kenaikan itu juga bisa kenaikannya negatifnya. Kalau kita lihat memang yang biru itu menunjukkan nilai nominal transfer ke daerah dan dana desa ya, yang anunya kiri, tapi ini miliar ya, berarti di atas tadi triliun, satuannya ini miliar. Maka tampak memang cenderung naik, tetapi sebagaimana tadi kita bahas, pelan-pelan kenaikannya melambat. Nah, presentasi kenaikannya dilihat dari orange itu melambat di beberapa tahun terakhir sebelum pandemi. Kemudian ketika pandemi justru mengalami penurunan 2020. Nah, 2020 sampai 2022 terjadi stagnan, ya naik sedikit dan tahun 2022 ini tidak banyak berubah. Nah, akibatnya pada slide berikut, porsinya itu cenderung menurun. Tadi sudah kita bahas, karena kan ingat, jangan lupa kan terdiri dari dua saja belanja itu, yaitu belanja
pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, ketika BPP tadi kita sudah bahas mengalami kenaikan, sementara transfer ke daerah dan dana desa ini naik lebih perlahan dan kemudian stagnan, maka porsinya turun di slide berikut. Nah, itu menunjukkan porsi, ya. Dan porsinya merupakan porsi terendah sejak tahun 2002 ya. Jadi 2003, maaf ya betul, sejak 2002. 2003 sebetulnya, ini salah ketik. 2003 kan 30,48. Ini pengulangan saja. Nah, mari kita masuk lagi ke rincian tadi. Tadi kan rinciannya di slide berikut ya. Rincian transfer ke daerah dan dana desa ini terdiri dari transfer ke daerah dan dana desa. Nah, mari kita fokus transfer ke daerah saja. Yang dana desa 68 triliun nanti kita bahas belakangan. Di dana transfer ke daerah ini terdiri dari dana perimbangan, 3 macam kan tadi sebenarnya. Dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otsus ya, otsus dan keistimewaan. Bisa dibuat 4 kalau dana keistimewaan sendiri, tapi 3 lah. Nah, dan yang terbesar adalah dana perimbangan. Nah, dari dana perimbangan itu, nah ini terbagi dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Nanti kita jelaskan sedikit. Nah, dana transfer umum terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Itu rinciannya. Nah, yang kanan gambar itu menunjukkan 3 macam transfer ke daerah. Karena yang dana insentif daerah dan dana otonomi khusus serta dana keistimewaan DI itu kecil, saya kasih angkanya. Kalau grafiknya kan nggak kelihatan tuh. Jadi ditampilkan juga nilai tabelnya dari 2010 ya, biar melihat. Nah, yang paling kanan dana perimbangan ya toh, itu 673,7 triliun. Sementara dana insentif daerah 7 triliun yang paling kanan 2022 ya. Lalu dana otonomi khusus dan DIY 21,8. Itu yang 21,8 itu terdiri dari untuk Papua, Papua Barat, Aceh, dan keistimewaan DIY. Dana insentif daerah itu ada aturannya tersendiri. Nah, ada dana perimbangan. Nah, apa yang kita lihat bahwa semula biru itu dana perimbangan itu cenderung naik dan sampai 2019 dengan tingkat kenaikan yang berbeda-beda. Kalau landai ya berarti ya naiknya sedikit. Nah, 2019 naiknya cukup tajam, tetapi ketika 2020 dia turun ketika pandemi. Nah, kemudian naik sedikit 2021 ini dan hanya naik sedikit kembali di tahun 2022. Tentu penjelasannya ada, antara lain ketika pandemi memang pendapatan pemerintah turun kan, sehingga jatah kepada daerah diturunkan. Terlepas dari belanja pemerintah pusat naik karena ada belanja-belanja yang terkait dengan hal yang bersifat darurat COVID, menurut penjelasannya begitu. Nah, inilah faktanya bahwa daerah diminta lebih bertanggung jawab, lebih ikut serta dalam menangani pandemi dan dampak ekonominya, tetapi memang anggaran yang diberikan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Nah, berarti kelihatan itu ya bahwa dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan transfer khusus, 2 macam ya. Lalu si transfer umum terdiri dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Nanti rinciannya lihat ke tabel di atas tadi. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan tentang dana bagi hasil di slide berikut. Jadi dana bagi hasil itu adalah bagian dari dana transfer umum ya, salah satu macamnya. Nah, dana bagi hasil itu dana yang bersumber dari pendapatan APBN ya kan, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentasi. Nah, ada hitungannya lah, ada rumusnya secara normatif ya, bahwa nanti prakteknya ada beberapa penyesuaian atau negosiasi saya tidak tahu, disalurkan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah. Nah, ini memang tuntutan reformasi kan salah satunya itu. Lalu diciptakan Undang-Undang Keuangan Daerah, Undang-Undang Perimbangan di tahun 2004. Sebelum 2004 pun sudah ada aturan-aturan yang memaksa lah sejak reformasi agar daerah dapat bagi hasil lah, gampangannya begitu. Bagi hasil yang utama itu kan, bagi hasil itu 2 macam kelompok besarnya, dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Nah, kritik terhadap sebelum era reformasi, suka-suka pemerintah pusat nih bagi, kami penghasil minyak, kami penghasil gas, kami penghasil hutan, komoditas ini itu, lalu kami dapatnya sedikit.
Begitu juga dengan daerah-daerah yang mungkin tempat perusahaan-perusahaan besar itu beroperasi di sana. Ya memang ada kaitannya juga dengan sumber daya alam sebagiannya, atau kota-kota besar, provinsi besar, Jakarta kah, kami kok dapat pajaknya suka-suka pemerintah pusat. Sehingga akhirnya dibuat aturan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Itu ya. Nah, dana bagi hasil pajak berarti dari pajak yang diterima pemerintah pusat, lain loh dengan pajak daerah ya. Pajak daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 itu adalah penerimaan daerah, lain lagi, ini khusus yang pusat. Yang kita kemarin sudah belajar kan pada waktu kita sesi tentang pendapatan negara, ada beberapa jenis pajak. Nah, itu atas dasar perhitungan itu antara lain itu ada hak daerah di situ yang ditransfer melewati transfer ke daerah. Jadi baik PPh pasal 21 berarti pajak penghasilan ya. Ada PPh pasal 25 dan 29, PPh juga pajak penghasilan. Lalu ada PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan, ya PBB P3 namanya. Jangan lupa kalau PBB P2 seperti Anda bayar tanah dan bangunan yang Anda tempati itu masuk langsung ke daerah. Yang ini khusus PBB penghasil ya, perkebunan kah, kehutanan kah, pertambangan. Itu ada jatah daerahnya, daerah yang bersangkutan. Lalu cukai hasil tembakau, jadi ya Jawa Timur kah, kabupaten kota kah yang terkait dengan dia rokoknya banyak, ya ada cukainya, porsinya dia. Nah, lalu DBH sumber daya alam itu ya kehutanan, mineral batu bara, minyak dan gas bumi, panas bumi dan perikanan. Nah, alokasi dana bagi hasilnya ada aturan umumnya di Undang-Undang Nomor 2004. Lalu ada peraturan pemerintahnya dan ada nanti beberapa peraturan teknis lainnya. Nah, saat ini sedang dibahas ulang ya. Kelihatannya sudah diketok, tapi nggak tahu undang-undangnya sudah keluar belum. Jadi yang undang-undang perimbangan ini ada entah tambahan, entah penggantian. Saya belum sempat mempelajari. Udah dapat, tapi nanti kita periksa. Ada perubahan-perubahan. Tapi saya yakin sebagian dasar umumnya ini tetap. Gitu ya. Jadi dana bagi hasil ini bagian dari transfer transfer umum. Transfer umum bagian dari transfer daerah. Transfer daerah bagian dari transfer ke daerah dan dana desa. Kalau melihat urut-urutannya itu lihat di slide awal kuliah kita tadi kalau nanti dipelajari ulang. Nah, maka di slide berikut kita gambarkan saja. Saya tidak mengolah grafik, tetapi saya potong salin saja. Saya copy paste dari nota keuangan dan RAPBN 2022. Nah, yang kanan atas itu gambar saya potong. Jadi kelihatan bagi hasil itu nilainya di tahun 2022 nanti direncanakan senilai 105,3 triliun. Yang sedang berjalan ini 96 triliun. Sebelumnya 93, 104, 93,7, 88,2. Kalau mau tahun-tahun yang lebih belakang, silahkan masuk ke laman Kementerian Keuangan. Tapi coba saudara hunting sendiri dulu. Memang agak tidak user friendly ya. Tapi kalau Anda ulet berhasil nanti. Nah, perhatikan 105 itu kan dana bagi hasil. Ingat tadi dana transfer ke Indonesia kan sekitar 770. Bisa ya kebayang ya. 105 dari kisaran 770. Di 770 tadi yang 68-nya adalah dana desa, berarti 630-annya transfer ke daerah. Di antara 630 itu macamnya adalah bagi hasil 105. Nah, bagi hasil kan ada dua tadi. Bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Nah, itu saya potong salinkan juga. Nanti kalau di laptop atau HP Anda bisa memperbesarnya. Itu adalah gambar untuk 2020 dan 2021. 2020 itu yang marun itu realisasi sudah, 2021 perkiraan oleh pemerintah yang ada di buku nota keuangan berapa provinsi itu. Silakan lihat. Nah, kalau sumber daya alam yang kanan ya Kalimantan Timur. Kanan itu berarti yang tinggi-tinggi itu batangnya. Tapi setinggi itu juga kalau Anda lihat angkanya ke kiri ya kan hanya 6 triliun, 5 triliun, 7 triliun. Tapi besar itu karena ada daerah yang nyaris nggak kelihatan itu, mungkin miliar kan.
provinsi loh ini. Provinsi yang dimaksud ini berarti penjumlahan kabupaten kota, jadi seluruhnya, bukan berarti pemerintah provinsinya yang dapat, karena SDA itu kan ada kaitannya dengan provinsi, kota, kabupaten kota juga, ini penjumlahannya. Nah, ya cuma 6 triliun. Jadi tapi itu saja juga sudah menimbulkan keributan, di mana akibat dana-dana begini beberapa daerah itu kelebihan dana sehingga tidak dipakai, ditaruh ke Bank Pembangunan Daerah, kemudian Kementerian Keuangan ngamuk. Nah, ya itu untuk yang itu. Lalu karena itu juga terjadi refocusing sehingga daerah tidak lagi dikasih banyak. Menurut saya sih ini perlu pembicaraan serius. Daerah mana yang melakukan, mana yang tidak melakukan. Jangan sampai daerah yang memang dapatnya nggak banyak, dia optimalkan untuk dikeluarkan, dibelanjakan, malah ikut juga ditahan. Akibat ulah dari yang banyak misalnya. Tapi ini juga baru perakiraan saya. Tentu pemerintah punya data. Nah yang kanan, pajak. Pajak otomatis yang gede kan DKI itu kanan. Betul, beberapa perusahaan itu beroperasi di Papua, di Aceh, di Riau, di Kalimantan Timur, tapi perusahaannya adanya di Jakarta pusatnya, dan bayar pajaknya, PPh-nya di Jakarta, sehingga yang kena Jakarta. Jadi dana bagi hasil Jakarta itu besar dari pajak. Kalau dari sumber daya alam, dia kecil tuh lihat, nggak kelihatan gambarnya yang kiri. Kalau yang kanan di DKI Jakarta besar. Nah, tapi Jawa Timur ini yang termasuk unik, dia punya sumber daya alam, dia juga punya pajak yang besar. Pajak terkait dengan size perekonomian, ukurannya. Ya, Jawa Timur masih dapat kedua-duanya. Itu dana bagi hasil. Lalu tadi kita sudah ingat, di transfer umum tadi, selain bagi hasil, ada dana alokasi umum. Nah, kita lihat di slide berikut, dana alokasi umum. Dana alokasi umum, kalau tadi dana bagi hasil itu kan terkait dengan fakta di daerah tersebut ikut menyumbang, baik lewat, bukan ikut ya, memang menyumbang. Kalau ikut kan nanti kayak merendahkan, memang menyumbang karena dia mau daerah penghasil atau dia daerah tempat orang bayar pajak banyak. Nah, ya dapat bagian dari itu. Nah, sementara yang alokasi umum ini kira-kira lebih melihat pada, terlepas dari nanti Anda baca rumus-rumusnya itu, secara umum dia terkait dengan jumlah penduduknya, jumlah orang miskinnya, kebutuhan pembangunan yang vital di sana, infrastruktur vital kah, kebutuhan pendidikan vital kah, itu kan alokasi umumnya. Sebagai sebuah negara, lalu akibat suatu daerah tidak memiliki kemampuan menghasilkan baik dari sisi sumber daya alam maupun pajak, lalu dia dapat sangat sedikit. Nah, itu kan tidak adil sebagai negara kesatuan. Kira-kira begitulah dasar filosofisnya dana alokasi umum ini. Nah, secara definisi, dana alokasi umum itu dianggap bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Kira-kira gitu ya. Ada aturannya juga. Ada aturan minimal juga yang harus dikeluarkan. Tapi ini rumus ini cukup rumit yang dibicarakan. Nah, intinya ada soal jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, ada PDRB per kapita, dan seterusnya. Nah, juga di sana sudah cukup belum? Misalnya kayak Jakarta, jumlah penduduknya besar, ada macam-macam indeks konstruksinya mahal, tapi dia sudah banyak dapat dari dana bagi hasil pajak. Nah, sehingga nanti dia dana alokasi umumnya tidak banyak lagi, kecil. Ada daerah yang sama sekali tidak dapat bagi hasil pajak, tapi dia ternyata kemiskinannya dan macam-macamnya itu, maka dia dapat alokasi umum yang lebih besar. Nah, rumusnya bersifat teknis, nanti kita pelajari di level yang berikut. Nah, maka kalau dilihat slide itu berapa sebetulnya dana alokasi umum yang diberikan. Nah, ini lebih besar dari dana bagi hasil. Ya kan, sebagai sebuah pemerintahan, sebagai sebuah negara, pemerintah pusat bertanggung jawab atas daerah. Tadi dana bagi hasil tahun 2022 di slide berikut Mbak Rahma, itu hanya 105, tetapi dana alokasi umumnya 378 triliun. Nah, yang kanan atas itu ya. Nah, jadi di kisaran bahkan sempat 420 di tahun 2019, jadi turun sedikit di 2020 karena pandemi ya. Nah, sebelumnya juga sudah sempat 400. Nah, di 2022 ini belum kembali ke angka sebelum pandemi. Jadi dana alokasi umum baru 378 triliun. Jadi mulai saya ulangi lagi, dana transfer ke dana desa itu kurang lebih 770 triliun, ada yang dana desa 68 triliun, dari 740 triliun yang
transfer ke daerah, ada yang dana bagi hasil, tadi sudah kita bahas, sekitar 105 triliun, lalu dana alokasi umum 378 triliun, nanti ada dana insentif daerah segala ya. Nah, maka rinciannya seperti yang digambar itu. Karena tadi menyangkut jumlah penduduk dan lain-lain, Jawa Timur dapat paling banyak, lalu Jawa Tengah, lalu Jawa Barat, lalu Sumatera Utara. Nah, di DKI Jakarta justru paling kecil dapatnya. Mengapa? Karena selain soal wilayah, jumlah penduduk, kemahalan, macam-macam tadi, adalah dia sudah kaya belum, kurang lebih begitu ya. Nah, kaya atau belum itu dari bagi hasil antara lain dan dari pendapatan asli daerahnya. Nah, kita nanti akan ada sisi pajak daerah dan ekonomi daerah. Tapi dari gambaran ini kelihatan, ya kan? Kalimantan Timur juga dapatnya sudah nggak banyak lagi, itu misal DKI Jakarta itu apalagi nggak kelihatan tuh angkanya. Nah, gitu ya. Lalu selain transfer umum, jadi tadi transfer ke daerah tadi kan ada transfer umum, ada transfer khusus. Dulu disebut dana alokasi khusus. Nah, ini yang tanda petik ya, tanda petik lebih suka-suka pemerintah pusat. Tentu pemerintah pusat sekalipun suka-suka punya aturan, mengatur dirinya sendirilah, menyalurkan DAK ini, dana alokasi khususnya atas dasar apa, dan sesuai dengan kebijakannya. Misal Presiden Jokowi sejak awal adalah bersifat infrastruktur misalnya, dia pengen DAK fisiknya diperbesar, mungkin begitu. Nah, sebenarnya dia tetap diberikan ke daerah itu terkait dengan urusan daerah, tetapi ada kaitannya dengan prioritas nasional. Kurang lebih begitu alasan normatifnya. Sudah menjadi rahasia umum ya soal ini kan ya ada negosiasi yang selama dibolehkan oleh undang-undang atau peraturan memang nggak melanggar hukum, tapi kita tahu yang namanya politik anggarannya tetap ada pembicaraan antara PIC ya. Nah, jadi ada DAK fisik, ada DAK non fisik. Mudah ya dipahami itu, nanti sambil dilihat. Mari kita lihat rinciannya saja di slide berikut. Nah, maka kita ulangi kembali. Jadi ya itu kan DAK fisik ya jembatan, jalan, pelabuhan, non fisik ya kesehatan dan seterusnya pelayanan publik. Nah, sebagai penutup sesi ini, ya, sesi yang lebih ringkas ini, kita kembali ke slide terakhir yang menunjukkan tabel keseluruhan kembali transfer ke daerah dan dana desa dari uraian tadi. Nah, kita lihat di slide terakhir ini transfer ke daerah. Saya ulangi ya, RAPBN 2022, Mbak Rama, slide berikut, itu 770 triliun. Nah, di paling bawah itu nanti dilihat, terdiri dari satu transfer ke daerah, 702 triliun, kemudian dana desa 68 triliun. Yang paling kanan saja kita baca. Supaya nanti untuk historisnya Anda bisa lihat ke kolom-kolom sebelumnya. Yang paling bawah kanan itu berarti total transfer ke daerah dan dana desa di RAPBN 2022 itu 770 triliun yang paling bawah ya. Terdiri dari satu Romawi 702 triliun transfer ke daerah dan dua Romawi dana desa, dua dari bawah 68 triliun. Kemudian yang transfer ke daerah itu terdiri dari dana perimbangan 673 triliun, dana insentif daerah 7 triliun, dana otonomi khusus dan keistimewaan 21,75 triliun. Lalu yang transfer umum tadi, dana perimbangan tadi ada transfer umum, ada transfer khusus. Tadi kita sudah bahas dana bagi hasil, dana alokasi umum, lalu alokasi khusus fisik, alokasi khusus non fisik dan seterusnya. Nah, ini bisa kita analisis dari tahun ke tahun dan sekalipun pengantar ini hanya menceritakan, menampilkan hal-hal yang bersifat umum, di balik angka-angka yang triliun, puluhan triliun, bahkan ratusan triliun ini banyak cerita ya. Saya sudah singgung tadi, cerita perubahan aturan, cerita negosiasi politik, cerita orientasi anggaran lebih ke daerah atau tersentralisasi, dan nanti di masing-masing daerah itu juga provinsi dapat berapa, nanti dikaitkan dengan perekonomian provinsi tersebut, APBD-nya, dia dapat dari pusat ini berapa persen terhadap total anggarannya. Nah, kita ada sesinya itu ya. Jadi ini sebetulnya sekalipun sangat ringkas, tapi sebetulnya di tema ini lah
salah satu tema yang harus mendapat perhatian serius saat ini dan di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sudah mulai memberikan gambaran tentang APBN kita. Dan di sesi selanjutnya nanti kita masih ada 4 sesi terkait APBN ini, mudah-mudahan cukup untuk mengantarkan pemahaman umum tentang APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.